Nah, sedangkan untuk pencegahan keriting yang disebabkan oleh hama tungau dan trip, kita juga sudah melakukan penyempraian interval 5 hari sekali dengan menggunakan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang saya ini, tanamannya sangat subur sekali. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai di musim hujan. Jadi kalau di musim penghujan ini, kalau kita tidak melakukan perawatan dengan secara teliti, maka yang terjadi tanaman cabai yang kita tanam secara umum akan diserang yang namanya penyakit seperti layu fusarium, busuk batang, anthranoxa, ataupun bercak daun. Oleh karena itu, sebelum tanaman cabai ini diserang oleh penyakit seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka perlu melakukan istilahnya pencegahan. Karena pencegahan ini sangat penting. Kalau sudah terkena, itu akan memerlukan biaya yang lebih banyak daripada sebelum kena. Oleh karena itu, kawan-kawan ikuti terus videonya. Apa saja yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai di musim penghujan. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, kawan-kawan, sudah lumayan bagus, walaupun dulunya sempat mengalami yang namanya pertumbuhan kerdil atau pertumbuhan terhambat karena cuaca panas. Tetapi setelah ada hujan dan perawatan yang kita lakukan selama ini, akhirnya membuahkan hasil. Jadi tanamannya cukup hijau seperti ini. Dan kita ini berada di kebun pagi-pagi sekali. Jadi di pagi hari ini cuacanya cukup cerah. Biasanya di tempat kita pagi ini sudah mendung, tetapi hari ini lumayan cerah, kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas cara perawatan tanaman cabai di musim penghujan. Jadi selama ini sebelum terjadi serangan seperti layu fusarium, busuk batang, ataupun anthranoxa dan bercak daun, kita sudah melakukan antisipasi atau pencegahan dengan cara melakukan spray dan kocor. Sebelum kita akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang selama ini kita berikan kepada tanaman cabai untuk antisipasi serangan jamur di musim penghujan. Dan hari ini kita jelaskan juga sedikit, kawan-kawan, masalah, karena ini banyak sekali pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua, masalah tentang serangan lalat buah. Jadi serangan lalat buah itu kalau kita tidak cepat mengendalikan bisa menyebabkan gagal panen juga. Apalagi tanaman cabai merah besar seperti ini. Jadi tanaman cabai merah besar itu sangat rentan sekali namanya serangan lalat buah. Jadi kalau kita tidak antisipasi, maka yang terjadi buahnya akan mengalami busuk. Jadi ada suntikan di buah-buah itu merupakan lalat buah yang menyerang, kawan-kawan. Berbeda dengan anthranoxa. Jadi kalau cabai besar itu dominan yang menyerang adalah lalat buah. Jadi obat yang selama ini kita pakai untuk mengendalikan lalat buah adalah menggunakan bahan aktif dimetoat seperti menggunakan merek Destan, kita rolling dengan Acepat seperti merek Dapat, dan Prepenopos. Itu sangat efektif untuk mengendalikan lalat buah. Jadi interval penyempraian dilakukan 3 hari sekali. Jadi karena kemarin musim panas, jadi memang dominan lalat buah dan hama tungau dan trip yang menyebabkan keriting daun. Tetapi setelah kita aplikasi secara rutin menggunakan bahan-bahan tersebut, maka buah cabai menjadi aman seperti ini. Nah, sekarang ini kita akan bahas lagi masalah penanganan atau pencegahan daripada jamur yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Jadi sebelum tanaman cabai terserang oleh namanya jamur, kita sudah melakukan antisipasi dengan melakukan pengocoran dengan menggunakan Biosigma Trichoderma seperti ini. Videonya sudah sering kita buatkan. Ini Biosigma Trichoderma. Nah, ini mungkin ini sangat bagus sekali untuk kondisi lahan atau pencegahan daripada layu fusarium. Jadi makanya sebelum terjadi serangan perlu kita memberikan Biosigma Trichoderma
dengan dosis 2 sendok makan untuk 10 liter air. Jadi kita kocor pada lubang tanam ini. Dan kemarin kita sudah melakukan juga pengocoran dengan Biosigma Trichoderma karena tanaman cabai sudah memasuki yang namanya fase pembuahan atau generatif dan buahnya sudah besar seperti ini. Kita menambahkan dengan yang namanya yaitu pupuk organik juga yang mana merupakan humid assist plus kalium, yaitu kita memakai Impresol seperti ini. Jadi dosisnya 2 sendok makan juga untuk takaran 10 liter air. Jadi Biosigma ini bisa dicampur dengan asam humat, itu sangat bagus sekali. Jadi gabungan antara Trichoderma dan asam humat ini dapat mengatasi masalah atau mencegah daripada serangan jamur seperti layu fusarium, busuk batang, ataupun Andronoxa. Jadi interval pengocorannya kita lakukan 15 hari sekali kawan-kawan. Jadi kenapa kita sangat cepat sekali melakukan pengocoran 15 hari sekali? Karena ini musim penghujan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi pencegahan itu sangat penting daripada mengobati. Jadi biayanya lebih kecil. Jadi kalau kita tidak melakukan pencegahan, kemudian tanaman diserang namanya layu fusarium ataupun busuk batang, itu mau tidak mau kita harus melakukan pengocoran dengan fungisida. Jadi sebelum kena makanya kita selalu menggunakan yang namanya ini Biosigma sama Impresol kawan-kawan. Jadi dengan secara rutin 15 hari sekali maka tanaman cabai aman dari namanya layu fusarium walaupun di musim penghujan. Sedangkan untuk melakukan penyeperian kita juga antisipasi dengan melakukan penyeperian dengan menggunakan yaitu Copper WP. Ini sangat bagus sekali, jadi pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini sangat bagus sekali antisipasi jamur patogen seperti busuk daun kawan-kawan ataupun busuk batang dan Andronoxa. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi dari bawah kita melakukan pengocoran dengan Biosigma Trichoderma dan Impresol atau humid acid plus kalium. Dari atas kita spray juga dengan menggunakan Copper WP. Jadi dari bawah terlindungi, dari atas terlindungi, maka tanaman cabai aman dari serangan jamur. Jadi dosisnya untuk Copper WP kita pakai 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Jadi interval penyeperian kita lakukan 5 hari sekali dengan Copper WP, 15 hari sekali dengan menggunakan Biosigma Trichoderma plus Impresol. Jadi dengan secara rutin melakukan aplikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka tanaman cabai bisa terhindar dari namanya serangan jamur. Jadi kondisi tanamannya sudah lumayan bagus seperti ini. Nah, sedangkan untuk pencegahan keriting yang disebabkan oleh hama tungau dan trip, kita juga sudah melakukan penyeperian interval 5 hari sekali dengan menggunakan bahan aktif abamectin seperti menggunakan Agrimek, kita rolling dengan Summit dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan keriting aman kawan-kawan. Walaupun ada 1-2 yang terkena namanya virus Gemini, itu wajar saja untuk tanaman cabai. Nah, itulah teknik-teknik yang kita lakukan untuk perawatan tanaman cabai. Nah, selain kita menggunakan Copper WP ini kawan-kawan, kita juga melakukan perolingan penyeperian dengan menggunakan fungisida, yaitu menggunakan bahan aktif metolaksil seperti Bisromil kawan-kawan. Jadi dengan rutin melakukan aplikasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka tanaman cabai akan tumbuh maksimal. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.